Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Alhamdulillah semuanya itu berangkat ya. Berarti ibu tidak usah mengabsen satu persatu ya. Karena hari ini kelas 8 berangkat semua. Coba ketua kelas memimpin untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, sebelum ibu menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu ibu akan menyanyikan lagu P5 yang biasa dinyanyikan pada saat pembelajaran dimulai. Coba semuanya kalian berdiri. Kita nyanyi bersama-sama lagu P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Coba ulangi lagi. Proyek Penguatan profil belajar Pancasila. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekarang lagu apa? Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang duduk kembali. Sebelum ibu memberikan materi tentang mengidentifikasi paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dalam laporan hasil observasi, ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa tujuan pembelajaran hari ini atau materi ini adalah diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dalam laporan hasil observasi, serta peserta didik dapat menulis kedua jenis teks paragraf deskripsi dan eksposisi dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita simak pembelajarannya. Oh ya, ini sebelum pembelajaran ini, coba siapa di antara kalian yang tahu yang tahu apa sih pengertian dari teks? Nah,
Apa maksudnya? Pengertian dari paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Coba barangkali ada yang tahu apa itu pengertian paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Ada yang tahu? Siapa? Paragraf deskripsi adalah menggambarkan suatu keadaan secara detail sehingga membaca dapat melihat, membayangkan dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. ya. Kalau paragraf eksposisi apa? Paragraf eksposisi adalah untuk menjelaskan sebuah informasi tentang suatu hal. Ya bagus ya, bagus yang disampaikan atau yang sudah disebutkan dijelaskan oleh Raihan ya. Coba tepuk tangan buat Raihan. Oke, Ibu ulangi lagi yang disebut dengan atau apa pengertian dari paragraf ekspos atau paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Nah, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggunakan suatu apa maksudnya? Paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci atau secara detail ya, seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Atau bisa juga pengertiannya, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan ya, secara detail sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Paham ya? Nah, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi, apa? Ya, apakah kata kunci? Apakah kata kunci yang tepat untuk dapat membedakan antara paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi? Nah, itu kata kuncinya itu terletak pada apa itu kata ya paragraf? Ya, coba Siti. Paragraf deskripsi kunci menggambarkan, paragraf eksposisi kata kunci informasi. Ya, betul ya. Yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Silviana itu betul ya. Tepuk tangan buat Silviana. Ya, jadi kata kunci, nah kata kunci pada paragraf deskripsi itu terletak pada menggambarkannya, ya menggambarkan sesuatu hal yang dideskripsikan. Sedangkan kata kunci pada paragraf eksposisi itu apa? Informasi, menyampaikan informasinya, ya menyampaikan informasi yang apa? Yang itu yang dijelaskan ya, yang dipaparkan. Itu maksud dari tadi kata kunci ya pada paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Sekarang tadi pertanyaan yang ketiga. Pernahkah kalian menulis paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi? Pernah tidak? Ada? Paragraf pernah menulis tidak? Pernah? Pernah pada waktu menulis buku harian. Coba ulangi. Pernah pada waktu. Ya, betul ya. Jadi tadi ya penjelasan atau pendapat dari Jazilatun.
mutiara. Apa ya? Mutmainah ya, mutmainah itu bahwa pernah menulis ya, menulis paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi pada buku harian. Nah itu ya, itu jadi pertanyaan-pertanyaan tadi untuk memancing kalian sebelum pembelajaran hari ini. Nah kita mulai pembelajarannya itu mengidentifikasi paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dalam paragraf. Nah, coba tadi ya, dari mulai apa tadi ya? Ya. Nah, pertanyaan yang kedua ya. Apakah kata kunci yang tepat untuk dapat membedakan antara paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi? Coba. Mutmainah. Kata kunci yang membedakan paragraf deskripsi dan eksposisi adalah terletak pada cara menggambarkan sebuah keadaan terdapat pada paragraf deskripsi, sedangkan kata kunci pada paragraf eksposisi terletak pada informasi yang diberikan. Ya, tepat sekali, tepuk tangan buat Mutmainah. Ya, jadi pendapatnya tepat sekali ya. Nah, bagus. Jadi Ibu ulangi, kata kunci yang membedakan paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi adalah terletak pada ya, cara menggambarkan sebuah keadaan. Nah, itu terdapat pada paragraf yang deskripsi. Sedangkan paragraf eksposisi, ya, itu kata kuncinya adalah terletak pada informasi yang dikandungnya. Nah, itu paham ya anak-anak ya? Paham tidak? Paham tidak? Paham. Nah, kita lanjutkan ke materi. Sekarang kalian bisa melihat materinya pada buku paket halaman 23. Nah, kalian bisa simak video yang ada di YouTube. Subbab E mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil observasi bagian 1. Hai teman-teman, apa kabar? Sudah siap untuk menyimak buku audio kali ini? Tentunya, jika kita menyiapkan diri dengan baik untuk belajar, maka belajar pun akan jadi semangat. Pada materi subbab E ini, kalian akan menyimak pembahasan tentang mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil observasi. Bagaimana cara membedakan paragraf deskripsi dan eksposisi itu ya? Temukan jawabannya dalam buku audio ini. Selamat menyimak! Teman-teman, pada audio sebelumnya kalian telah menyimak beberapa teks laporan hasil observasi. Semua teks tersebut menampilkan data pengamatan dalam paragraf berjenis deskripsi dan eksposisi. Paragraf deskripsi bertujuan menggambarkan suatu hal secara detail, sedangkan paragraf eksposisi bertujuan menguraikan atau menyampaikan sebuah informasi. Agar lebih memahaminya, mari simak penjelasan berikut. Paragraf deskripsi yaitu paragraf yang menggambarkan suatu keadaan secara detail sehingga pembaca dapat membayangkan dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Kata kunci dari paragraf deskripsi adalah
menggambarkan. Sedangkan paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan sebuah informasi tentang suatu hal. Kata kunci dari paragraf eksposisi adalah informasi. Teman-teman, agar kalian semakin memahami perbedaan paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi ini, simak penjelasan beserta contoh kalimatnya berikut ini ya. Pertama, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail, seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Contohnya dapat kalian simak pada penggalan teks laporan hasil observasi berjudul Penumpang Bus Kota Berikut. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Kedua, paragraf eksposisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan sebuah karangan. Jadi, paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan. Contoh paragraf eksposisi dapat disimak pada contoh 1 dan 2 berikut ini. Pertama, contoh paragraf eksposisi dalam teks laporan pengamatan yang berjudul Sepeda Motor di Indonesia adalah sebagai berikut. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Ada sepeda motor jenis sport yang berkecepatan tinggi, bersuara bising, dan biasa digunakan oleh pembalap. Ada sepeda motor skuter matic yang dapat hidup otomatis. Tadi kalian sudah menyimak ya video pembelajaran yang berjudul tadi mengidentifikasi paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dalam ya, laporan hasil observasi. Nah sekarang tugas kalian, tadi kan sudah disimak ya. Nah kalian bisa melihat pada buku paket halaman 25. Coba dibuka 25 yang kegiatan 5. Ini kalian di sini menemukan paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, itu ada contohnya, maksudnya ada soalnya ya. Berilah nih petunjuknya, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan contoh paragraf. Nah, berarti nanti kalian disuruh mencentang ya pada paragraf 1 itu termasuk paragraf apa? Deskripsi apa? Paragraf eksposisi. Coba siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yasmin.
Termasuk paragraf apa itu? Ya, tepat sekali. Termasuk paragraf eksposisi. Nah, mengapa termasuk paragraf eksposisi itu pada paragraf 1? Karena isinya itu berupa informasi ya. Karena isinya itu berupa informasi. Sekarang pada paragraf yang kedua, berarti pada soal nomor 2, siapa yang bisa Asani? Yang keras? Termasuk paragraf apa itu? Termasuk paragraf deskripsi. Nah, termasuk paragraf deskripsi itu pada contoh yang nomor 2 ya, maksudnya soal nomor 2. Karena berupa apa? Menggambarkan, melukiskan tentang sesuatu yang dideskripsikan. Pertanyaan yang ketiga atau soal yang ketiga pada buku paket. Siapa yang bisa? Oh, Irana. Irana tadi. Termasuk paragraf apa itu? Paragraf termasuk paragraf eksposisi ya, termasuk paragraf eksposisi karena memaparkan informasi ya, tentang sesuatu hal yang diinformasikan. Yang terakhir pada soal yang kelima ya, coba yang kelima, siapa yang bisa? Soal yang kelima itu termasuk paragraf apa? Maulana paragraf ini. Kita baru mengingat bahwa kamera punya peran dari memiliki paku bagian di bagian belakang. Dari sepedanya terletak di bengkak sebelah kanan, atas kiri ke tinggi, kanan kiri dan kanannya berfungsi untuk melihat jika ada kendaraan dari belakang. Termasuk paragraf apa itu tadi pada soal nomor 5? Ya betul, tepat sekali ya. Termasuk paragraf deskripsi ya, itu. Jadi yang dikatakan Maulana itu termasuk paragraf deskripsi. Karena apa? Tadi menggambarkan tentang sebuah sepeda ya. Nah, berarti kalian sudah paham ya, sudah bisa membedakan mana yang termasuk paragraf deskripsi, mana wacana yang termasuk paragraf eksposisi. Nah, sekarang tadi itu kegiatan ya, tugas kegiatan 5. Sekarang berikutnya ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok kalian bisa lihat pada buku paket halaman 27 ya. Ini di sini kalian disuruh membuat buku pintar bersama kelompok. Jadi membuat paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi pada kegiatan 6. Perintahnya ya, bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah-langkah sebagai berikut, kemudian didiskusikan bersama teman kalian. Yang pertama, setiap anggota kelompok membuat kartu-kartu berisi contoh paragraf deskripsi dan contoh paragraf eksposisi. Yang kedua, petunjuk yang kedua, diskusikan bentuk buku pintar yang akan kalian buat. Yang ketiga, letakkan kartu-kartu contoh paragraf kalian pada buku pintar tersebut. Kalian dapat menjadikan buku pintar pada gambar di bawah ini sebagai inspirasi. Maksudnya nanti ibu bagi kelompok ya, jadi bukan ibu bagi kelompok. Jadi kalian itu ya mencari ya kelompoknya sendiri ya, bebas kalian memilih kelompoknya, tapi dengan cara kalian memakai kartu
atau nomor ya, nomor. Jadi ambil nomor satu persatu. Jadi kamu misalnya satu anak mengambil satu nomor, jadi dikelompokkan satu. Ya misalnya saya dapatnya nomor 1 berarti nanti gabung di kelompok 1. Saya dapatnya nomor 2 berarti gabung di kelompok 2. Begitu ya. Nah, coba mulai dari anak Putra. Ambil satu lintingan, dibuka lintingannya, kemudian langsung ke menuju ini kelompok 1 ya. Misalnya kelompok 1 berarti di sini, ya di sini. Nanti menghadapnya ke sini ya. Apa berhadapan-hadapan? 4. Kamu nomor berapa? 1. Coba diingat-ingat ya. Lagi. Kamu ambil lagi. Diingat-ingat nomor urutnya kalian, nomor kelompoknya. Coba. Terus ya 1. Orang di situ. Dicetak. Ya. Ambil lagi. Dipegang kalian dulu. Ambil kelompoknya. Ambil. Berikutnya ambil satu lintingan, ambil satu lintingan. Diingat-ingat kamu kelompoknya berapa nomornya. Ambil satu lintingan. Ambil satu lintingan. Nah udah, berarti coba sekarang kita. Nanti kamu dari berarti sekarang ya. Coba yang nomor 1 siapa? Nomor 1 kelompok 1. Ya, kelompok 1 cepat gabung sini. Kelompok 1 sini. Belum dibagi. Belum dibagi kelewat ya. Kelewat 1, 2, 3. Yuk, ambil satu. Diingat-ingat ya. Jadi nanti ada kelompok tergantung kalian mengambilnya. Ada kelompoknya yang banyak. Kelompok 1 sama kelompok 1. Ya sini cepat, sini. Cepat jadian gerakannya. Kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 sini. Sini. Ya gabung. Berhadapan. Kelompok 3 mana kelompok 3? 3 sini. Kelompok 1 sebelah sana. Kelompok 1, yuk. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2. Pun bila ada. Ada iya. 4 sebelah sana. 5 berarti sebelah sini. 5. Sini. Pokoknya berapa pokoknya? Coba kelompok 1 sebelah sini berarti menghadapnya ke sini. Selvi. Kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya kelompok 2 sini. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini mudah. Kelompok 3. 4 sini, yang 4 sini, 5 sini. Yuk. Kursinya mana? Ini 4 kursinya. Ini kursi lagi. 2. Ya berarti sesuai dengan bidang. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Kamu kelompok berapa, Revan? 5 sebelah sini, Revan. Sini. Nah, ini kelompok berapa? 3. Ya, berarti gabung sini berhadapan. Badannya berhadapan. Kameranya tiba lah. Mengerinya. Ini apa jagung ini? As.
lintingan Bu. Suap. Wah, iya. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kamu terima tak ya? Iya kok. No, par. Kelompok 3. Ini kelompok berapa 3? Kelompok berapa kamu ya? 5. Berarti ini 5. Ya. Kelompok 4. Wah, kelompok 4 banyak ya. Nih, hadapnya ke sini, Om. Sini semua, sini. Ke sini. Silvi, hadapnya ke sana, ya. Nah, sekarang kalau sudah ya masing-masing kelompok ya, kalian bebas memilih ya, memilih apa kalian menulis buku harian ya. Bebas ya, bebas memilih pada kegiatan 6 itu kan kalian membuat paragraf deskripsi ya, berarti menulis ya, menulis paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Jadi kalian bebas memilih buku pintar, menulis tentang buku diari, apa menulis tentang cerita komedi, apa menulis tentang cita-cita, menulis puisi, atau menulis cerita petualang. Nah itu kalian bebas, setiap kelompok itu bebas memilih ya, menulis paragraf deskripsi dan eksposisi dengan sesuka hati ya. Bebas kalian memilih mau menulis apa tentang dia buku diari atau cerita komedi atau mungkin cerita ya petualangan, terserah kalian. Coba mulai dari sekarang. Bulan disiapkan. Nanti Kesel Bu. ini ya, nih dengarkan. Nanti kalau sudah selesai kalian menulis, misalnya kelompok 1 akan menulis tentang buku diari ya. Nah, buku diari, kemudian nanti setiap kelompok itu maju ke depan ya. Maju ke depan mempresentasikan ya, membacakan hasil dari ya tulisan kalian ya, hasil dari kelompok kalian yang menulis buku diari atau buku cita-cita ya, atau cerita tentang petualangan dan sebagainya. Ya, paham? Ya, nanti maju-majunya itu bersama-sama, tapi yang ngomong ya, yang berbicara 1 orang. Misalnya seperti ini, mau kasih contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan ya mempresentasikan hasil diskusi tentang menulis cita-cita. Kemudian paragraf diskusinya apa? Ya, yang ada hubungannya dengan cita-cita. Kemudian paragraf eksposisinya apa? Seperti itu. Ya, paham? Ya, coba. Tidak Bu. Nah, sekarang coba dari kelompok mana yang mau tampil dulu? Kelompok 4 Bu. Dari kelompok mana yang mau tampil? Ya, 1. 4 Bu. Ya. Kelompok 1 ayo tampil semua ke depan. Yo, maju yo.
Oh, sini cepet belakangnya. Ya, coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tentang menulis buku dari bagus sekali ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Bagus ya. Aplikasinya bagus sekali. Sekarang kelompok berapa yang tadi kelompok satu ya yang maju. Ayo tadi siapa yang mau baca? Mau maju? Ada yang salah? Ada yang mau baca? Yuk, Jan. Ada yang sini, sini. Semua ke sana. Kami dari Assalamualaikum dulu. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kegiatan tentang menulis puisi. Ya, isinya kayak apa? Nurhanani. Kupu-kupu saya pun tidak berwarna biru, terpesona kemarin sesuka hatimu. Kaki-kaki menyuruh buat tidak nanti menghirup harum bunga dan madu. Eksposisi angin kemana kau hendak berhembus, sedangkan hujan masih rintik menurunkan anak airnya. Duri rumah tutupkan jendela, aku hanya bisa diam menunggumu berhenti. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 yang sudah menulis puisinya dalam tadi ya. Nah, kelompok mana yang mau maju? Kelompok berapa ya sih? Ya, kelompok 5. Kelompok 5 sekarang mau maju tentang apa ya sih? Balik, Bu. Kelompok 5 2 orang. 3 orang ya. Bukan hasil dari pilihan kalian ya. Buat yang mau maju mempresentasikan 3 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami tentang menulis cerita petualangan. Orang puisi hari ini akan berada di sana. Tidak ada lagi. Tidak salah di sana pada kami pada tugas. Makanya tidak kali dengan hasil yang
Ya, bagus sekali ya, tadi sudah memprestasikan. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? 5. Iya. Sudah. Nah, Balik, Bu. ya, tadi sudah masing-masing kelompok itu sudah memprestasikan ya hasil karyanya tentang membuat ya atau menulis buku pintar. Setiap kelompok itu ada yang menulis buku diari, buku cerita komedi, buku puisi, ya menulis puisi, menulis cerita petualangan dan lain-lain. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Tadi dari ya kesimpulan dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa siapa yang bisa menyimpulkan ya menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan, bahkan sudah ditayangkan di LCD. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Oh ya, Asani. Kesimpulan dijawab dari materi yang dalam satu yang menggambarkan suatu hal yang tidak perinci dan detail seperti dapat dilihat di video, dilakukan dan dirasakan. Sedangkan paragraf eksposisi merupakan paragraf yang mengungkapkan maksud dan tujuan tertentu atau membaca memperoleh pengembangan pengetahuan. Memperoleh paragraf deskripsi terletak pada cara menggambarkan sebuah keadaan. Salah satu kunci paragraf eksposisi terletak pada informasi yang dibantunya. Juga paragraf deskripsi bertujuan menggambarkan suatu hal secara detail. Sedangkan paragraf menguraikan atau menyampaikan sebuah informasi. Ya, itu hasil kesimpulan yang sudah disampaikan oleh ya Ananda Ahsani. Nah, Ibu ulangi lagi. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa paragraf deskripsi merupakan paragraf yang menggambarkan, melukiskan suatu hal yang terperinci dan detail. Ya. Sedangkan paragraf eksposisi merupakan paragraf yang memaparkan maksud dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh suatu pengetahuan. Ya. Kemudian kata kunci pada paragraf deskripsi terletak pada cara menggambarkan sebuah keadaannya. Nah, sedangkan paragraf eksposisi kata kuncinya terletak pada informasi yang dikandungnya. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, paragraf deskripsi bertujuan menggambarkan suatu hal secara detail dan terperinci, sedangkan paragraf eksposisi bertujuan untuk menguraikan atau menyampaikan sebuah informasi. Nah, dari materi tersebut, kalian senang atau tidak pembelajaran hari ini? Bisa diterima atau tidak? Bisa. Kalau bisa diterima, nanti Ibu pertemuan berikutnya atau minggu depan kita bahas mengenai menulis slogan, poster, iklan, dan sebagainya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum materi ini ditutup, coba berdoa dulu untuk penutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian ke tempat kelasnya, ya. Ke kelas. Kembali ke kelas.